Baik, kita akan memasuki materi pertemuan hari ini. Silahkan dibuka bukunya. Sistem peredaran darah pada hewan. Ustadz, Kenapa? Oh, slide-nya belum tampil ya. Sistem peredaran darah hewan, silahkan dibuka bukunya. sudah Ustadz. Baik, sebelum memasuki itu, nah ini ya, Ustadz bacakan dulu ada adabnya. Yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala. Kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat ya. Baik, kalau misalnya ngantuk, boleh untuk ambil wudhu terlebih dahulu. Adapun misalnya haus ataupun kurang konsen, nah maka boleh untuk menyediakan air minum atau air mineral di sebelahnya ya. Silahkan, jika memang dibutuhkan, bisa diminum sewaktu-waktu. Kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya ya, atau menulisnya ya. Maka sediakan alat tulisnya. Baik, sistem peredaran darah pada hewan. Nah, pada hewan, satu sel, zat makanan dan oksigen masuk secara difusi sederhana ya. Sampah buangan yang dihasilkan pun dibuang secara difusi sederhana ya. Baik. Jadi, pada hewan satu sel tidak memiliki sistem sirkulasi yang kompleks ya, atau sistem peredaran darah yang rumit ya. Nah, jadi proses peredaran darah pada hewan yang bersel satu ini sangat sederhana karena melalui proses difusi saja. Nah, ini seperti menyerap dengan mudah, juga membuangnya dengan mudah ya, mengalirkannya juga dengan mudah sekali ya. Apa itu hewan uniseluler? Yaitu hewan yang bersel satu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya bakteri ya. Nah, hal tersebut berbeda dengan hewan multiseluler ya. Berbeda dengan hewan multiseluler, yaitu hewan yang memiliki sel yang banyak ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas sistem peredaran darah pada hewan-hewan yang multiseluler. Baik, yang pertama adalah cacing ya. Silahkan Rafan dibaca cacing. Ustadz, cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup. Artinya, darah mengalir melalui pembuluh darah, yaitu pembuluh-pembuluh kapiler-kapiler yang terdapat di seluruh tubuh. Berbeda dari manusia, jantung cacing hanyalah pembuluh berotot tebal, sehingga dapat berkontraksi. Jantung cacing disebut juga jantung pembuluh atau lengkung aorta karena bentuknya yang melengkung. Jantung memompakan darah dari bagian dorsal atau punggung ke pembuluh darah ventral, perut, lalu ke seluruh tubuh. Setelah melalui seluruh tubuh, darah akan kembali ke bagian dorsal tubuh menuju jantung untuk kemudian dipompakan lagi ke seluruh tubuh. Baik. Nah, ini ya sistem peredaran darah pada cacing. Cacing memiliki sistem peredaran darah yang tertutup. Artinya darah akan mengalir melalui pembuluh darah ya. Mengalir melalui pembuluh darah ya. Kemudian jantung akan memompa darah ke bagian dorsal atau punggung ya, ke pembuluh darah ventral, perut, lalu ke seluruh tubuh. Setelah melalui seluruh tubuh, darah akan kembali ke bagian dorsal dan menuju ke jantung untuk kemudian dipompa lagi ke seluruh tubuh ya. Baik. Nah, ini adalah jantung pembuluh pada cacing ya. Nah, sedangkan pembuluh darah dorsal yang bagian punggungnya, yang bagian atas ini ya. Yang bagian atas-atasnya ini pembuluh darah dorsal ya, atau yang bagian punggungnya. Sedangkan pembuluh darah ventral itu yang di bagian perutnya, yang melingkari perut-perutnya. Yang melingkari perut-perutnya. Jadi darah akan dipompa oleh jantung kemudian menuju ke bagian dorsalnya, pembuluh darah dorsalnya. Kemudian dari pembuluh darah dorsal akan
mengalir ke pembuluh darah ventral, yaitu yang menuju ke bagian perut-perutnya ini ya, yang melingkar ke perut-perutnya. Kemudian, nah darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Setelah mengalir ke seluruh tubuh, darah akan kembali lagi ke jantung melalui pembuluh darah ventral, kemudian ke pembuluh darah dorsal, kemudian balik lagi ke jantung untuk dipompa lagi ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan serangga. Silahkan Zaki dibaca. Ustaz, sistem peredaran darah pada serangga adalah sistem peredaran darah yang terbuka. Artinya, darah yang mengalir di dalam tubuh tidak selalu melalui sistem pembuluh. Jantung pada belalang seperti cacing hanya berupa jantung pembuluh. Darah dari jantung pembuluh di bagian belakang mengalir ke pembuluh besar aorta yang berada di tubuh bagian depan, lalu memasuki rongga tubuh. Kemudian darah dari rongga tubuh masuk kembali ke jantung melalui pori halus tersebut yang terdapat di dalam jantung, untuk kemudian dipompa kembali ke seluruh tubuh. Tahukah kamu bahwa darah serangga tidaklah merah? Baik. Ada yang pernah melihat darah serangga? Ustaz, kalau warna hijau. Belum pernah, Ustaz. Ya, Darah warna hijau. Belalang warna hewan kan? Biasanya kalau kita lihat serangga ya yang berdarah ya. Nah, itu darah yang keluar dari tubuhnya tidak berwarna merah ya. Kadang kita menemukan darahnya berwarna hitam, kadang kita menemukan darahnya berwarna hijau, kadang berwarna kuning ya. Macam-macam ya. Tapi kenapa tidak berwarna merah? Karena serangga tidak memiliki sel darah merah. Tidak memiliki sel darah merah ya. Merah. Kalau sel darah merah tidak dimiliki oleh serangga, maka artinya apa? Darahnya putih. Bukan sakit. Kan tadi Darahnya hitam. Nah, tapi darahnya kadang-kadang kita melihat darahnya berwarna hitam, kemudian hijau ya, kadang berwarna kuning juga ya. Tapi nah, karena serangga tidak memiliki sel darah merah, artinya fungsi darah pada serangga tidak ada mengangkut, tidak memiliki fungsi untuk mengangkut oksigen ya. Baik. Pada manusia memiliki sel darah merah ya. Yang mana sel darah merah itu akan mengangkut oksigen yang ada di paru-paru untuk dialirkan ke seluruh tubuh ya. Masih ingat? Kemudian kalau anemia, penyakit kekurangan apa? Anemia, penyakit kekurangan apa? Sel darah merah. Sel darah merah. Baik. Ketika anemia, nah itu akan kita atau manusia akan mengalami kekurangan sel darah merah ya, yang mana fungsi darah sebagai pengangkut, sel darah merah sebagai pengangkut oksigen ke seluruh tubuh itu berkurang ya. Baik. Akhirnya apa? Pasokan oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh akhirnya berkurang ya, menyebabkan kita cepat lemas, lesu, gampang ngantuk, kemudian mukanya terlihat pucat dan lain sebagainya ya. Nah, itu anemia karena kekurangan sel darah merah. Nah, pada serangga dia tidak punya sel darah merah ya. Tidak punya sel darah merah. Jadi peredaran darah pada serangga ini tidak ada proses menghantarkan
oksigen ataupun karbon dioksida ya, tidak ada proses mengantarkan oksigen dan karbon dioksida. Tapi pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada serangga ini terjadi pada trakea ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya ya, yaitu sistem pernafasan pada hewan ya, trakea ya. Jadi trakea merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada serangga. Nah, pada serangga, darah itu tidak mengangkut oksigen dan karbon dioksida ya, karena tidak punya sel darah merah. Makanya di sini disebutkan ya bahwa serangga tidak punya sel darah merah atau tidak berwarna merah darahnya ya. Baik, kemudian kembali lagi ke serangga. Sistem peredaran darah pada serangga ini adalah sistem peredaran darah terbuka ya, artinya darah yang mengalir tidak selalu melalui sistem pembuluh atau pembuluh darah. Baik. Kemudian jantung pada belalang seperti cacing hanya berupa jantung pembuluh. Darah dari jantung pembuluh di bagian belakang mengalir ke pembuluh besar yang berada di tubuh bagian depan lalu memasuki rongga tubuh ya. Kemudian darah dari rongga tubuh akan masuk kembali ke jantung melalui pori-pori halus tersebut yang terdapat di dalam jantung. Kemudian akan dipompa lagi ke seluruh tubuh. Baik, kita coba cek ya. Nah, ini ya. Jadi jantungnya itu jantung tubular ya, jantung tabung ya. Dari depan sampai belakang ini merupakan jantungnya ya. Nah, jadi jantungnya bisa dikatakan apa? Jantung pembuluh ya. Nah, hampir menyatu dengan pembuluhnya ya. Baik, kemudian tadi disebutkan bahwa sistem peredaran darah pada jantung, pada serangga, ini merupakan sistem peredaran darah terbuka ya, artinya tidak selalu melalui pembuluh darah ya. Ketika darah dipompa oleh jantung, nah ini akan mengalir ke pembuluh darahnya ya. Memasuki pembuluh anterior, kemudian ke pembuluh lateral ya. Nah, pembuluh lateral ini akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jadi memasuki ke rongga tubuh pada serangga ya. Baik, perhatikan. Darah akan dikeluarkan dari pembuluh darahnya ya. Darah dikeluarkan dari pembuluh darahnya. Nah, jadi darahnya itu tidak selalu pada pembuluh darahnya, tetapi dikeluarkan dari pembuluh darah, kemudian mengelilingi rongga tubuh pada serangga ya. Baik. Nah, perlu diingat lagi bahwa darah pada serangga tidak mengangkut oksigen ataupun karbon dioksida. Darah di sini tugasnya sebagai pelumas, kemudian sebagai menghantarkan sari-sari makanan ya, dan lain sebagainya ya. Jadi tidak ada fungsi sebagai tempat apa? Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Baik, kemudian setelah darah atau mengalir ke seluruh tubuh serangga, nah darah akan kembali ke jantung. Baik, darah akan kembali ke jantung ya. Nah, melalui apa? Melalui lubang-lubang ini ya, atau yang disebut dengan ostia ini ya. Yang disebut ostia ini, nah itu kan masuk ke sana. Kemudian darah akan dipompa lagi ke seluruh tubuh dan seterusnya. Baik. Nah, darah pada serangga juga disebut dengan hemolimfa ya, hemolimfa namanya. Baik. Jadi tidak ada hemoglobin di situ ya. Nah, namanya hemolimfa ya, darah pada serangga. Baik. Kemudian ikan, silahkan dibaca
Ilhan. Ikan memiliki sistem peredaan darah tertutup. Organ peredaan darah ikan terdiri dari jantung dan pembuluh. Ikan memiliki jantung yang lebih sempurna dari cacing dan belalang. Jantung ikan bukan lagi jantung pembuluh, tetapi organ untuk yang terdiri dari dua ruang, yaitu serambi dan bilik yang dibatasi oleh katup. Perbedaan ikan dengan manusia adalah ikan hanya melakukan sistem peredaran darah tunggal, yaitu darah hanya melalui jantung satu kali dalam proses peredaran darahnya. Peredaran darah pada ikan dimulai dari serambi jantung menuju insang untuk mengangkut oksigen. Kemudian darah mengedarkan oksigen ke saluran tubuh dan kembali. Jantung memiliki bilik jantung, kemudian darah dari bilik kembali ke serambi jantung untuk kemudian keluar jantung kembali menuju insang. Tadi kita sudah mempelajari sistem peredaran darah terbuka ya, yang mana itu tidak selalu berada pada pembuluh darah. Nah, pada ikan ternyata sistem peredaran darahnya adalah tertutup ya. Kalau tertutup artinya selalu berada pada pembuluh darah ya. Selalu ada pada pembuluh darahnya ya, tidak keluar dari pembuluh darah, tidak seperti belalang tadi. Darah akan mengalir ke rongga-rongga tubuhnya ya, tidak ya. Pada ikan sistem peredaran darahnya adalah tertutup ya. Kemudian, nah ikan ini memiliki jantung yang lebih sempurna daripada cacing dan belalang tadi. Pada ikan sudah memiliki dua ruang ya pada jantungnya, yaitu serambi dan bilik ya. Nah, kemudian bedanya dengan manusia, ikan memiliki sistem peredaran tunggal yang mana darah akan mengalir hanya melalui jantung satu kali ya dalam proses peredaran darahnya. Peredaran darah pada ikan dimulai. Nah, tetapi di sini dari bilik jantung kemudian ke insang ini ya. Pembuluh darahnya dari bilik jantung ke insang ya. Kemudian darah akan mengikat oksigen dari apa ini? Insang ikan ya. Kemudian akan dialirkan lagi ke arteri, dan arteri akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh ikan ya. Nah, darah-darah tersebut akan kaya akan apa? Kaya akan oksigen ya, karena insang ini merupakan alat pernafasan pada ikan ya, berbeda dengan manusia, yaitu mengambil oksigennya pada paru-paru. Kalau pada ikan ini pada insangnya ya. Hati-hati ya. Nah, berbeda dengan manusia yang mana oksigennya dipasok melalui paru-paru ya. Oksigennya dipasok melalui paru-paru ya. Kalau pada ikan ini melalui insang. Jadi hati-hati di sini. Berbeda ya sistem peredaran darah kita dengan hewan ya. Apalagi hewan seperti ikan ya, menggunakan insang di sini ya. Darah yang kaya akan oksigen tersebut akan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian akan digunakan sebagai metabolisme tubuh dan lain sebagainya ya, sebagai sumber energi ya. Nah, sehingga akan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan dikeluarkan lagi dari tubuh ikannya. Yang mengeluarkan karbon dioksida atau yang mengangkut darah yang kaya akan karbon dioksida sama ya dengan manusia, yaitu pembuluh darah balik atau pembuluh vena ya. Untuk dialirkan lagi menuju ke jantung ya, masuk ke serambi sini ya. Masuk ke serambi, kemudian ke bilik ya. Kemudian akan terus seperti itu. Dari bilik akan dipompa ke
insang, dan seterusnya ya. Baik, alhamdulillah. Pertemuan hari ini selesai ya. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, tanyakan. Tidak ada Ustaz. Tidak ada Ustaz. Baik, karena waktunya sudah memasuki waktu zuhur ya. Ustaz, Nah, untuk pertemuan, kenapa? Soal ulangannya itu ada sistem pencernaan pada manusia ya Ustaz? Atau enggak ada Ustaz? Ulangan yang mana? Ulangan IPA Ustaz. Ulangan 2. Ya, ulangan IPA yang kedua. Ulangan 2 tidak ada. Ulangan 2 hanya sistem peredaran darah manusia ya. Hanya sistem peredaran darah manusia. Nanti dibaca lagi ya kisi-kisinya ya. Coba nanti Ustaz cek ya. Seharusnya di situ ada kisi-kisinya ya. Iya, Ustaz. Baik, nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem peredaran darah amfibi, kemudian reptil, kemudian burung ya. Baik. Kemudian membahas beberapa soal ya. Baik, anak-anak solih sekalian. Nah, karena memang waktunya sudah menjelang zuhur, dipersiapkan dirinya untuk menuju ke masjid ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan dan belum sempat ditanyakan ketika kelas online berlangsung, boleh untuk WA Ustadznya ya. Apa Ustadz? Belum paham misalnya pada sistem peredaran darah pada ikan misalnya, sistem peredaran darah pada apa hari ini yang kita belajar apa saja hari ini? Sistem peredaran darah apa saja? Hewan, cacing, Iya. ikan, dan serangga. Tadi kita belajar apa saja? Sistem peredaran darah apa saja? Cacing, serangga, dan ikan. Serangga, cacing, serangga, dan serangga. ikan. Kalau sistem peredaran darah pada ikan terbuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup. Kalau tertutup artinya tidak keluar dari pembuluh darahnya ya. Jadi beredar sistem peredaran darahnya hanya ada pada jantung dan pembuluh darahnya ya. Kemudian sistem peredaran pada serangga terbuka atau tertutup? Buka. Terbuka. Tapi kalau terbuka artinya darah tidak akan selalu berada pada pembuluh darah ataupun jantung ya. Jadi darah akan keluar ke bagian rongga dari serangganya ya. Itu perbedaan antara sistem peredaran darah terbuka dan tertutup ya. Jadi pada sistem peredaran darah terbuka tidak selalu darahnya ada pada pembuluh darahnya ya. Baik. Alhamdulillah materinya sudah selesai ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas sistem peredaran darah amfibi, kemudian reptil dan juga burung ya. Dipersiapkan ya solih sekalian. Baik, Ustaz, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.